Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Faisal Fajri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis usaha bit mangga unggul yang disingkat menjadi Mang Bitbul. Ya, struktur perusahaan. Struktur perusahaan di sini untuk CO yaitu saya Satria Faisal Fajri dan 5 divisi lainnya seperti sekretaris, administrasi, marketing, budaya, dan packaging house. Deskripsi perusahaan. Mang Bitbul adalah perusahaan perseorangan yang bergerak di bidang subsistem agro input, yaitu bibit tanaman mangga. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 7 Februari 2022 di bawah pimpinan Satria Faisal Fajri sebagai pemilik usaha serta direktur utama perusahaan Mang Bitbul. Perusahaan ini berdiri di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kabupaten Kota Cirebon. Pendahuluan. Di sini ada latar belakang dan manfaat. Latar belakang yaitu terciptanya usaha ini yaitu prospek yang menjanjikan. Minat masyarakat meningkat terhadap dari tahun ke tahun, dapat diproduksi sepanjang tahun bagi perusahaan, untuk manfaatnya itu bagi perusahaan, bagi masyarakat sekitar, dan bagi pemerintah. Visi misi perusahaan yaitu visi menjadikan industri bibit mangga yang berkualitas dan terpercaya bersinergi dengan masyarakat melalui model usaha agro input yaitu supply bibit mangga. Visinya yaitu meningkatkan taraf hidup petani dengan menghasilkan bibit mangga yang berkualitas baik. 2. Meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Sini yaitu rencana usaha kedepannya, yaitu untuk Mang Bitbul yaitu pertama itu meningkatkan produksi bibit mangga khususnya di wilayah Cirebon sendiri dan sekitarnya. 2. Yaitu memperluas pasar khususnya secara nasional di seluruh Indonesia. Yang ketiga yaitu sebagai wadah atau tempat agroeduwisata untuk masyarakat sekitar, khususnya mengenai tentang bibit mangga. Yang keempat yaitu pusat bibit mangga nasional. Rencananya Mang Bitbul ini kedepannya yaitu menjadikan perusahaan ini menjadi pusat bibit mangga nasional. Ini aspek pasar. Di sini ada 4. Yang pertama itu perkembangan pasar. Usaha budidaya mangga memiliki prospek ekonomi. Yang ini yaitu minimnya petani yang bergerak di bidang bibit mangga. Yang kedua pangsa pasar. Pangsa pasar, dalam meningkatkan pangsa pasar, Mang Bitbul melakukan strategi yakni modifikasi atribut produk yang menambah dan meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga itu strategi pemasaran. Mang Bitbul memiliki 3 strategi. Yang pertama menggunakan STP itu segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Yang kedua itu harga dan kualitas serta pesaing. Yang keempat itu taktik, yaitu menggunakan produk price, promosi plans. Analisis SWOT. Untuk analisis SWOT usaha Mang Bitbul yaitu kita lihat dari ini ke atas yaitu strategi. Kekuatan yaitu dikarenakan topografi yang cocok dengan syarat tumbuh, maka tidak akan terlalu sulit untuk membudayakannya konsumen yang banyak. ST-nya itu dikarenakan topografi sesuai dengan syarat tumbuh mangga sehingga tidak akan. Dan selain itu, pihak kami mengawasi secara penuh dari kegiatan budaya sampai pemasaran, menjamin kualitas, kuantitas, dan menjaga kepercayaan konsumen. Yaitu dari kelemahan atau weakness atau kelemahannya itu budidaya bibit mangga membutuhkan modal awal yang cukup besar, tetapi akan dibarengi dengan keuntungan yang besar juga.
WT-nya itu memaksimalkan modal awal yang cukup tinggi atau mahal guna mempersiapkan segala upaya untuk mendapatkan hasil produksi yang baik agar terhindar dari kegagalan. Di sini ada aspek yuridis atau badan hukum perusahaan. Untuk produk mangga Mangbit-Kul ini atau mangga bit unggul ini memiliki sertifikasi benih yang unggul atau bibit yang unggul serta uji keamanan tanaman supaya konsumen lebih percaya terhadap produk kami untuk melindungi juga konsumen dari benih-benih yang tidak berkualitas. Berupa untuk badan hukum perusahaan yaitu berupa perusahaan sorangan dan MOU atau mitra dengan perusahaan lainnya. Kegiatan usaha Mangbit-Kul ini berjalan pada subsistem agro bisnis yaitu hulu hilir. Next yaitu aspek sosial dan lingkungan. Di sini aspek lingkungan yaitu memanfaatkan lahan terbengkalai menjadi lahan produktif, menjadikan lahan biasa menjadi lebih produktif untuk melakukan budaya, yaitu meningkatkan bahan hijau menjadi pupuk alami bagi tanaman. Untuk aspek sosial memberikan pengaruh distribusi melalui pemasaran yang dilakukan, memberikan informasi teknologi terhadap masyarakat, memberikan contoh bisnis usaha agribisnis yang menekankan pada keuntungan serta tentunya juga mengurangi pengangguran. Next, analisis usaha. Analisis usaha untuk Mangbit-Kul sendiri yaitu di sini ada penerimaan penjualan, kebutuhan biaya investasi, kebutuhan modal kerja, sumber dana, analisis kelayakan finansial. Untuk penerimaan penjualan yaitu total penerimaan penjualan sama dengan harga jual bibit mangga dikali produksi yang terjual, yaitu total penerimaan harga jualnya itu 55.000 dikali 6.900 bibit mangga. Total penerimaannya itu 379.500.000. Kebutuhan biaya investasi. Biaya modal adalah biaya investasi yang akan dikeluarkan pada saat melakukan usaha yaitu sebesar 93.591.700. Total untuk kebutuhan modal kerja, total biaya merupakan biaya yang dikeluarkan seperti biaya tetap yaitu 163.810.000 biaya variabel, 1.810.000 penyusutan alat, 1.106.700 dan tenaga kerja yaitu 162 juta. Nah, untuk sumber dana di sini Mangbit-Kul total keseluruhan yaitu 250.401.7 yaitu dana sendiri atau dana pribadi yaitu sekitar 150.401.7 dan untuk pinjaman bank yaitu 100 juta. Bunganya sebesar 7%. Untuk analisis kelayakan finansial BP dalam rupiah yaitu Mangbit-Kul yaitu 11.725.139 ya. Dan untuk BP unit yaitu Mangbit-Kul menjual 203 bibit dalam periode pengambilan yaitu 2 bulan. Nah, itu. Next. Untuk arus kas di sini arus kas dari tahun ke tahun yaitu untuk kas akhir untuk tahun pertama itu 355.990.000 dan untuk arus tahun kedua yaitu 143.772.300. Untuk arus yang tahun ketiga itu 251.84.600 yaitu untuk arus keempat yaitu 369.989 dan untuk yang tahun kelima yaitu 468.062. Next, model kanvas. Next,
analisis BC rasio atau NPF. Di sini BC rasionya yaitu 1,47 dengan batasan besar nilai BC dipakai sebagai alat di dalam mengetahui usaha itu apakah menguntungkan atau suatu usaha tersebut tidak menguntungkan. Di sini Mang Bitkul yaitu usaha di sini sangat menguntungkan yaitu dengan BC rasio 1,47. Sedangkan IRR-nya yaitu 76,98% dari hasil perhitungan diperoleh nilai IRR usaha budidaya tingkat susu banknya yaitu sebesar 70%. Nah, NPF-nya yaitu dari data perhitungan yang ada menunjukkan bahwa nilai NPF sebesar 77,988 berarti memperoleh keuntungan pada tingkat bunga 7% sebesar 79.077.999.988. Next. Thank you. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.